bersama daun aku dibesarkan, hitam kulit keriting rambut, Apa kabar hari ini? Baik. Hari ini apakah sudah siap menerima pelajaran? Oke. Semuanya sudah rapi ya? Semuanya pakai sepatu? Ada yang dipakai karena hujan ya, apa? Bajunya sudah sisir ya? Sudah. Baik. Sebelum kita lanjut pada materi hari ini, kita berdoa menurut ajaran agama kita masing-masing. Saya minta salah satu teman dari anak-anak untuk memandu kita dalam doa pembukaan. Dan orang persiapkan hati dan batin kita buat berdoa dengan akalnya dan kerjaan kita masing-masing. Berdoa dengan hati. Selesai. ya, kehadiran anak-anak, apakah sudah hadir semua atau ada yang tidak hadir? Yuliana, Hadir. Alfian, Novita, bagus. Mari kita berdiri untuk kita Lulusan satu bangsa, satu bahasa kita, tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya di Indonesia. silakan duduk kembali. Materi tentang kekuasaan VOC di Indonesia. Nah, sebelum kita melanjutkan materi ini, kemarin kita belajar tentang kolonialisme dan imperialisme. Kira-kira masih ada yang ingat tentang kolonialisme? Di dalamnya ada 3G. Kira-kira 3G itu apa kemarin? 3G. Gold, glory, dan gospel. Gold itu apa? Kekayaan. Berupa apa? Emas, logam mulia. Terus gospel. Ingat ya. Mudah-mudahan materi itu selalu kita ingat ya. Apakah sudah kerja tugasnya? Sudah. Coba masing-masing kelompok membawa hasil karya kamu yang sudah diberikan. Bawa ke depan. Apa yang Pak guru dan kamu sudah kerjakan, ya, itu merupakan sendiri dalam mata pelajaran sejarah dan pelajaran apa kemarin? Kerajinan. Hari ini kita akan belajar tentang kekuasaan VOC di Indonesia dengan KD atau kompetensi dasar menganalisis proses masuk dan perkembangan penjajahan bangsa Eropa, Portugis, Spanyol, Belanda, Inggris ke Indonesia. Indikator
Yang pertama menjelaskan terbentuknya VOC. Yang kedua menganalisis pelajaran yang hendak kita capai hari ini. Yang pertama, melalui kegiatan tanya jawab, siswa mampu menjelaskan terbentuknya VOC. Dan yang kedua, melalui kegiatan diskusi kelompok, siswa mampu menjelaskan kebijakan VOC. Jadi ada 3 tujuan yang harus kita pelajari hari ini dan jahe dan kunyit. Mungkin dari gambar itu ada yang mau bertanya atau yang menimbulkan pertanyaan. Silakan bertanya. Ya, nama siapa? Ya? Sumiati ya, silakan. Apa hubungannya kunyit dengan VOC, Pak? Iya, apa hubungannya kunyit atau jahe dengan VOC? Terima kasih kepada yang sudah bertanya. Tepuk tangan untuk pertanyaan ini, bagus. Ya. Masa gambar kunyit dengan jahe apa hubungannya dengan VOC? Mungkin pertanyaan itu dari kalian ada yang mau menjawab? Jawab saja, tidak perlu takut. Apa yang ada di dalam pikiran kamu, jawab saja. Jangan pernah takut salah. Tidak ada yang memenjarakan kamu kalau takut salah bertanya. Silakan menjawab. Ya, Novita ya. Novita mau menjawab pertanyaan dari teman tadi. Ya, silakan Novita. Kalau menurut saya, kunyit itu merupakan salah satu rempah-rempah yang diburu oleh bangsa Eropa waktu itu. Sehingga hubungannya dengan VOC itu adalah dalam hal perdagangan rempah-rempah. Ya, tepuk tangan. Ini jahe terhadap VOC karena barang-barang itu merupakan rempah yang diburu oleh bangsa Eropa ketika anggota kelompoknya sama dengan pertemuan minggu lalu ya. Silakan ambil posisi sesuai kelompoknya masing-masing. Silakan. Mendiskusikan tentang sejarah terbentuknya VOC. Kelompok 2 menganalisis kebijakan-kebijakan VOC di Indonesia, dan yang kelompok 3 menganalisis faktor-faktor penyebab pembubaran VOC. Sudah paham? Sudah. Sudah bisa dilihat di papan? Sudah. Ya, silakan berdiskusi dalam kelompok. Waktu 40 menit dari sekarang. Silakan. Kalau ada soal yang kurang dipahami, silakan bertanya.
waktu lagi 20 menit. Kelompok 2 sudah. Kelompok 3 sudah. Ya. Sekarang kita akan mempresentasikan hasil diskusi masing-masing kelompok. Satu orang membacakan hasil diskusi kalian. Kelompok 1 pertama, yaitu tentang apa? Menjelaskan sejarah terbentuknya VOC Indonesia. Sejarah terbentuknya VOC. Jauh sebelum Belanda datang ke Indonesia, ada fenomena di mana Portugis menguasai perdagangan rempah-rempah pada abad ke-6 Maret 1602 dan dipimpin oleh seorang gubernur jenderal VOC. Yang pertama adalah Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Mereka juga kepada kelompok 2 dan kelompok 3 untuk menanggapi hasil diskusi dari kelompok 1. Sebut nama, baru bertanya. Nama saya Novita. Novita, ya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami dari kelompok 2 mau bertanya kepada kelompok 1. Kenapa harus dibentuk VOC itu? Dan siapakah pemimpin VOC? Dari kelompok 1. Terima kasih kepada teman-teman kelompok 2 yang telah memberikan pertanyaan kepada kami. Satu akan menjawabnya. Alasan dibentuknya VOC waktu itu adalah agar menghindari persaingan dalam perdagangan. Sudah pertama dan sekaligus sudah dijawab pertanyaannya. Selanjutnya mungkin ada yang pertanyaan dari kelompok 3? Ada, ya. Silakan berdiri, sebut nama baru bertanya. Nama saya Anite. Anite, ya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami dari kelompok 3 mau bertanya kepada kelompok 1. Apa yang dimaksud dengan VOC dan siapa pemegang saham VOC terbesar? Oleh Belanda. Ya, silakan duduk. Ya, dari kelompok kita sudah menjawab sejauh kemampuan mereka. Kaum VOC adalah salah satu fungsi dagang. Sampai yang bawakan Zainab, ya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami dari kelompok 2. Kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh VOC kepada rakyat untuk membayar pajak sesuai nominal yang sudah ditentukan VOC. Tujuan dari Mereka telah sebutkan 2 pengaruh VOC terhadap Indonesia. Ya, tepuk tangan untuk pertanyaan kelompok 1. Terima kasih kepada teman-teman kelompok 1 yang telah memberikan pertanyaan kepada kami. Kami kelompok 2 akan menjawab contoh pengaruh. Ya, tepuk tangan. Selanjutnya dari kelompok 3. Terima kasih lagi atas kesempatan yang diberikan. Kami dari kelompok 3 sudah memahami tentang pelayanan umum. Kira-kira apa maksudnya? Ya, tepuk tangan. Mereka belum memahami apa itu pelayanan bumi. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Mereka sudah menjawab bahwa pelayanan bumi adalah suatu kebijakan yang dilakukan oleh VOC untuk mengontrol produksi rempah-rempah dan mengawasi monopoli perdagangan yang sedang dilakukan. Itu jawaban. Sekarang giliran kelompok terakhir, kelompok 3 yang akan membahas hasil diskusi mereka tentang faktor penyebab kemunduran
VOC. Kita akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sejarah bubarnya VOC. Dalam menjalankan seluruh kegiatannya di Nusantara dan wilayah koloni lainnya, VOC membutuhkan biaya yang amat besar. Pada akhir abad ke-18, ongkos yang dikeluarkan ternyata lebih besar daripada peran dan ternyata berimbas terhadap kegiatan yang lainnya. Beberapa sumber pendapatan pun mulai mengering karena tidak dikelola dengan baik. Ya, nama dan baru bertanya. Nama? Nama saya Divida Purwaniken. Iya. Terima kasih lagi atas kesempatan yang diberikan kepada kami Pondok Satu. Jelaskan alasan apa sehingga VOC dibubarkan? Ya. Orang yang memerlukan biaya tinggi. Yang keempat, barunya punya utang. Yang kelima, munculnya berbagai perlawanan. Tanggal 21 Desember 1799. Ya, VOC dibubarkan pada tanggal 31 Desember 1799 kali ke posisi semula diri di situ. Tapi di situ bisa kan? Ya, ini ada pembatas toh, berupa itu tanggal di sebelah sini. Lihat, perhatikan sini. Di sebelah sini ada laut, di sebelah sana ada darat. Sudah mengerti? Sudah kan? Kalau saya bilang laut, kau lompat ke kiri ya. Saya beri contoh, lihat sini. Laut, lompat. Darat, lompat. Sudah mengerti? Ya, perhatikan. Di sana laut, di sini darat. 1, 2, 3. Laut, darat, lompat. Tapi dua langsung satu kali. Laut, darat, darat, laut, darat, laut, laut, darat. Maksud dari permainan ini adalah bagaimana membangkitkan kamu punya rasa konsentrasi. Berarti dalam suatu pembelajaran itu harus membutuhkan konsentrasi yang oleh Belanda untuk memonopoli perdagangan. Apa yang diterapkan oleh VOC? Perdagangan. Maka mereka atau Belanda ini membentuk suatu kongsi dagang yang disebut dengan VOC. Kontinenten. Apa lagi? Berhenti. Apa lagi? Alkoholi. Pelayaran bumi. Ya, pelayaran bumi. Kebijakan yang dilakukan oleh VOC waktu itu. Terus dalam perkembangan selanjutnya VOC juga mengalami kemunduran dengan adanya beberapa faktor eksternal dan faktor internal. Kalau eksternal itu adalah faktor apa yang berasal dari mana? Luar. Eksternal, luar. Faktor internal yaitu faktor yang berasal dari dalam diri atau dalam VOC itu sendiri. Faktor eksternal, kira-kira apa tadi faktor eksternalnya apa? Ya, pemimpin VOC digulingkan oleh Prancis di bawah pimpinan Napoleon Bonaparte. Maka kondisi atau posisi VOC waktu itu semakin terdesak sehingga lama-kelamaan dia mundur.
Itu faktor, salah satu faktor eksternal. Apa lagi? Selain itu apa? Perubahan politik. Perubahan politik. Itu faktor eksternal. Terus yang berikut faktor internal, ya, faktor yang berasal dari dalam diri VOC. Misalnya VOC sering terlibat dalam perang sehingga membutuhkan biaya yang tinggi yang pada akhirnya menimbulkan utang negara yang besar. Utang negara besar, ya, sehingga mereka merasa tidak mampu untuk melunas utang itu, sehingga mereka juga akan mundur. Terus terjadinya korupsi. Siapa yang korupsi? Yaitu pegawai VOC sendiri. Ketika mereka memperoleh pendapatan, bukannya untuk diserahkan kepada negara atau VOC, tetapi dimasukkan ke dalam saku sendiri atau kantong sendiri. Jadi di situ terjadilah yang namanya korupsi sehingga menimbulkan pembubaran VOC. Selain itu apa? Banyak pegawai VOC yang tidak cakap, ya, tidak mahir dalam mengelola berjalannya suatu pekerjaan dalam bidang VOC sendiri. Selain itu apa lagi? Dari faktor-faktor itu yang menyebabkan VOC mundur. Dari materi itu ada yang mau bertanya? Ada ya? Jelas? Sudah. Jadi setelah kita melewati proses diskusi dengan materi yang sudah diberikan, di mana tadi tujuan kita adalah untuk mengetahui atau mencapai sejarah terbentuknya VOC di Indonesia seperti apa, terus kebijakan VOC di Indonesia seperti apa, dan faktor penyebab VOC dan mundurnya VOC seperti apa, kita sudah bahas dan sudah kita ambil kesimpulan secara bersama-sama. Ya. VOC dibubarkan pada tanggal 31 Desember 1799. Ingat ya? Dan harus ingat. Faktornya harus ingat, terus sejarah terbentuknya juga harus ingat. Ya. Kira-kira materi untuk kekuasaan VOC di Indonesia sampai di sini. Sebelum kita mengakhiri kegiatan ini, ada yang mau bertanya, usul saran, diberikan kesempatan. Tidak ya? Ya. Jadi pertemuan kita hari ini sudah berakhir. Mudah-mudahan apa yang kamu peroleh hari ini bisa kamu terapkan, bisa kamu ingat di dalam kehidupan kamu setiap hari di dalam lembaga pendidikan ini, ya. Jangan pernah bosan untuk belajar, jangan pernah bosan untuk datang ke sekolah. Yang bisa merubah kita punya kehidupan adalah kita sendiri. Tidak ada orang lain yang bisa merubah. Jadi kalau mau berubah ke arah yang lebih baik, maka berubahlah dari sekarang. Ikuti setiap aturan yang diterapkan di sekolah. Bisa dipahami? Bisa. Nah, jadi pertemuan kita hari ini kita akhiri. Pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang perlawanan rakyat Indonesia terhadap penjajahan bangsa asing. Ya, bagaimana ketika bangsa asing menjajah Indonesia, bagaimana mereka punya perlawanan? Apakah perlawanan dalam bentuk kelompok peperangan atau daerah atau nasional? Nanti materi itu kita akan bahas di pertemuan berikut.
Tugas untuk kamu nanti dalam bentuk kelompok buat clipping. Dalam bentuk clipping nanti kamu cari gambar-gambar yang berhubungan rempah-rempah, kamu tempel dalam suatu clipping, ya. Bisa? Bisa. Ya, nanti kumpulnya di pertemuan berikut. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya, pertemuan kita akhiri. Sebelum itu kita akhiri dengan doa. Tadi kita awali dengan doa, kita akhiri dengan doa. Satu orang kita untuk bantu dalam doa. Silakan. Ya, semuanya bagi. Baik teman-teman, sebelum kita pulang kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Ya, terima kasih. Silakan ambil buku tas kalian untuk pulang ke rumah. Sampaikan salam untuk keluarga di rumah masing-masing. Selamat